Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Puspitasari Sekarjadi, CGP Angkatan ke-7. Saya akan memaparkan tugas pada modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Kesempatan kali ini yaitu pada modul 3.2 dengan tugas pertama yaitu 3.2.A.3 mulai dari diri. 3.2a Ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Namun sebelumnya, perkenalkan Ibu Iim Karimah MPD sebagai fasilitator, kemudian Ibu Nia Kurniasi SPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Reni Puspitasari Sekarjadi SS sebagai CGP Angkatan ke-7. Tujuan khusus dari pembelajaran ini yaitu mengingat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Baiklah, pada pertanyaan yang pertama yaitu mengingat kembali ekosistem. Bayangkan sekolah atau salah satu sekolah tempat Bapak dan Ibu bertugas. Di sini apa bagian-bagian yang ada dari sekolah tersebut sebagai sebuah ekosistem? Di sini saya menjawab, jika diandaikan sekolah itu bagian dari ekosistem, maka terbagi dari dua unsur, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur biotik yaitu semua unsur makhluk hidup yang ada di sekolah tersebut. Di antaranya ada bapak kepala sekolah, guru, murid, petugas TU, orang tua murid, komite, dan sebagainya. Sedangkan unsur abiotik yaitu terdiri dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti sarana dan prasarana dan lingkungan alam. Dari kedua unsur tersebut akan saling mempengaruhi dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Baiklah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja yang bisa Anda sebut sebagai sumber daya yang dimiliki atau dapat dimanfaatkan oleh sekolah? Perhatikan untuk tidak terpaku pada hal-hal yang kelihatan. Di sini saya menjawab sumber daya yang dimiliki oleh sekolah diantaranya meliputi visi dan misi sekolah, kurikulum, program kerja sekolah, keuangan, kualitas dari para pendidik, kualitas dari para peserta didik, kemudian kepemimpinan dalam sebuah sekolah tersebut, kemudian juga sarana dan prasarana dari pendidikan, media pembelajaran, penataan lingkungan sekolah, serta lokasi sekolah tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, refleksikan sosok pemimpin atau kepala sekolah yang memimpin sekolah tersebut. Apa hal-hal yang paling diingat dari sosok pemimpin tersebut terkait dengan perannya di ekosistem sekolah serta pelibatan atau pemanfaatan sumber daya yang ada? Ini saya menjawab hal-hal yang saya ingat dari sosok pemimpin tersebut yaitu beliau pemimpin yang memiliki peran aktif dalam mengolah sumber daya yang dimiliki sekolah, sangat berperan aktif dalam memanage proses pembelajaran dan keberlangsungan sekolah mulai dari perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, dan menjadi motivator bagi seluruh pendidik untuk menunjukkan dan memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian beliau juga aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan sekolah yang nyaman dan asri sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk kegiatan pembelajaran. Untuk pertanyaan yang keempat, jadi seperti apa peran pemimpin yang ideal itu khususnya dalam hal memanfaatkan semua bagian dari ekosistem dan mengelola sumber daya yang ada di dalam dan sekitar sekolah? Menurut pendapat saya, sosok pemimpin yang ideal adalah seorang pemimpin yang memiliki dedikasi tinggi dalam tugasnya. Contohnya, dalam menggerakkan orang lain untuk bersinergi dengan menjalankan program visi dan misi sekolah yang telah disepakati bersama. Kemudian, sosok yang selalu mengakomodir semua aspirasi dari bawahannya, yang mampu memunculkan ide kreatif dan inovatif untuk memajukan sekolah yang dia pimpin tersebut. Kemudian juga pemimpin yang harus bisa berpandangan luas
dan adil dalam mengambil keputusan untuk masa yang akan datang dan masa yang sekarang, serta yang lebih mementingkan kepentingan institusi daripada kepentingan pribadinya. Kemudian pertanyaan nomor 5, silahkan refleksikan posisi diri Bapak atau Ibu dalam ekosistem sekolah. Sejauh mana Bapak Ibu sebagai guru atau peran lainnya telah memanfaatkan sumber daya sekolah? Di sini jawaban saya, seorang guru harus mampu berperan aktif untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan kepala sekolah, rekan guru lainnya, pengawas, tenaga kependidikan, dan murid dalam memberdayakan aset lingkungan sekolah dengan menggunakan kekuatan untuk mengoptimalkan sumber daya sekolah demi kemajuan dan selalu belajar untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, serta dapat memberikan dampak positif bagi rekan guru dan sekolah. Selain itu juga dapat mengarahkan warga sekolah secara sinergis untuk bergerak dapat memanfaatkan dan mengorganisir sumber daya yang ada di sekolah sehingga terwujud visi dan misi sekolah. Pertanyaan nomor 6. Apa saja harapan pada diri Bapak atau Ibu sebagai seorang pendidik, pemimpin, dan pada murid setelah mempelajari modul ini? Di sini saya akan membahas mengenai diri sendiri. Diri sendiri mampu memberdayakan dan mengembangkan diri sendiri melalui keterampilan yang saya miliki sebagai sebuah dari proses belajar yang saya ikuti. Contohnya, mempraktekkan coaching dengan rekan guru di sekolah, serta memberikan solusi permasalahan dari siswa yang mengalami permasalahan dengan melalui segitiga restitusi. Mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah, serta mampu menganalisis potensi kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Kemudian, harapan saya sebagai seorang pendidik, pemimpin pada murid saya, yaitu perubahan yang terjadi pada pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, sehingga kebermanfaatannya akan dapat dirasakan maksimal oleh murid. Kemudian saya juga berharap agar dapat lebih kreatif untuk mewujudkan pembelajaran yang berdasar pada profil pelajar Pancasila, di mana para pelajar memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terbangun sesuai dengan 6 dimensinya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, terus kemudian kreatif dan bernaral kritis. Selanjutnya, harapan saya untuk sekolah, yaitu sekolah mampu mengolah sumber daya yang ada secara efektif dan maksimal dalam pemetaannya, sehingga dapat terwujudnya sekolah yang ramah anak dan menjadikan tempat yang ternyaman untuk murid melaksanakan proses pembelajaran. Pada pertanyaan nomor 7, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Bapak dan Ibu harapkan ada dalam modul ini? Baiklah, pertama, materi yang saya harapkan pada modul ini yaitu adanya cara dan strategi pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, kemudian cara pemetaan sumber daya yang ada di sekolah, yang terakhir cara menganalisis potensi kekuatan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian manfaat yang diharapkan dari modul ini yaitu saya berharap kami dapat memahami potensi dan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian juga kami dapat mengevaluasi hasil dari pemetaan potensi kekuatan sumber daya yang ada di sekolah agar dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada murid kami. Baiklah, cukup sekian pemaparan tugas 3.2.a mulai dari diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.